Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita akan membaca Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-17. Matius pasal yang ke-17 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Matius 17 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Dalam Markus pasal 9 ayat 32, kata yang dipakai adalah segan. Kalau dalam Injil Matius menggunakan kata sedih untuk menggambarkan suasana hati murid, tetapi kalau di dalam Markus menggunakan kata segan. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan dengan kata takut. Sementara Lukas 9 mencatat menggunakan kata tidak berani menanyakan. Jadi Matius mengatakan mereka sedih sekali. Markus mengatakan mereka segan, mereka takut untuk bertanya. Lukas mengatakan mereka tidak berani menanyakannya. Tentu di balik semua kata pesan ini ada maksudnya. Bukan kontradiksi, bukan bertentangan, tetapi saling melengkapi. Artinya begini, Bapak Ibu harus memahami bahwa Injil, Alkitab ditulis bukan didikte secara langsung dari surga, tetapi Allah melalui pimpinan Roh Kudus menggunakan sang penulis dengan segala latar belakangnya, tentu termasuk pendidikannya, latar belakang dia punya pekerjaan, dan suasana hatinya juga bisa dicurahkan di sana dalam pimpinan, dalam kendali Roh Kudus. Jadi kalau kita melihat ada sedikit perbedaan satu dengan yang lain, tentu ada maksud dan kita akan pelajari bersama-sama sesuai dengan maksud konteksnya. Pertanyaan pertama yang kita ajukan, mengapa murid-murid segan? Mengapa murid-murid segan atau tidak berani atau takut bertanya kepada gurunya? Nah, kita harus mundur ke belakang di pasal 16. Sebenarnya Yesus pernah mengatakan hal tersebut. Makanya dalam judul perikopnya dikatakan di sana pemberitahuan kedua tentang penderitaan Kristus. Jadi ini sudah yang kedua. Yang pertama di dalam Matius pasal 16 ayat 21-23. Jadi Yesus sudah mengatakan ini dan ini diulang kembali. Nah, ada kemungkinan besar kalau kita melihat konteksnya, mengapa murid-murid segan atau tidak berani atau takut menanyakan. Nah, kemungkinan besar kalau kita lihat kasus yang pertama, ketika Yesus menyampaikan bahwa dia akan pergi ke Yerusalem, kemudian di sana dia akan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus berinisiatif untuk menarik Yesus ke samping dan menegur dan berkata, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu, sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Jadi Petrus ini pernah punya sedikit pengalaman traumatis di sini. Dia pernah menarik Yesus ke samping dan menegur. Seolah-olah kalau dibahasakan dengan zaman sekarang, Tuhan, tidak mungkin hal itu terjadi dengan engkau. Allah pasti akan menjauhkan itu daripadamu. Tidak mungkin seorang raja Mesias yang besar akan mati. Dan matinya juga di kayu salib. Jadi kalau kita melihat kasus ini, kita bisa belajar bahwa kemungkinan besar ada pengalaman traumatis. Apalagi Yesus pernah mengatakan sesuatu yang sangat keras kepada Petrus. Dia bahkan berkata, enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Matius pasal 16 ayat 63. Jadi Petrus ini pernah disebut iblis oleh Yesus Kristus. Karena
pernah menarik dan menasihati Yesus Kristus untuk tidak pergi ke Yerusalem dan mati di sana. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di sini kita ngelihat ada satu pengalaman traumatis dan Petrus berpikir bahwa sejarah atau pengalaman pertama itu bisa saja terulang kembali. Jadi kalau seandainya yang pertama Petrus ditegur dan dikatakan oleh Yesus dengan sebutan iblis, kalau dia yang kedua ini menanyakan kembali atau mencoba mengklarifikasi, ada kemungkinan besar Yesus juga marah lagi dan memberikan statement-statement yang menyudutkan Petrus. Jadi kalau kita belajar di kasus yang pertama kita belajar, Petrus itu betul-betul tulus mengasihi Yesus. Saking tulusnya dia gak mau gurunya, Tuhannya itu mengalami hal-hal yang buruk. Tetapi salah. Perhatikan baik-baik. Petrus tulus tetapi salah di pengalaman pertama. Dalam kekristenan, ketulusan itu penting. Tetapi ketulusan tidak selalu berbanding lurus dengan kebenaran. Orang yang tulus itu banyak tapi belum tentu benar. Nah ini yang harus dimengerti. Banyak jemaat tulus tetapi karena tidak mengerti kebenaran disesatkan oleh kuasa kegelapan. Kita harus tulus tetapi kita juga perlu benar. Perlu memiliki pengertian yang benar, hidup di dalam kebenaran. Dan orang-orang yang tulus tetapi tidak memiliki dasar kebenaran ini merupakan mangsa nanti yang empuk untuk kuasa kegelapan. Untuk nabi palsu bisa masuk di dalam kehidupan orang-orang seperti ini. Jadi seorang sangat mungkin tulus namun salah. Entah dalam pengiringannya kepada Tuhan, entah dalam pelayanan, entah dalam memberi, entah dalam melakukan hal-hal yang sifatnya baik. Kadang-kadang orang berkata, padahal saya ini tulus loh melayani Tuhan. Padahal saya ini tulus loh ibadah. Kok Tuhan bikin saya begini ya? Kok saya ngalami begini ya? Kok pemimpin saya perlakukan saya begini ya? Kok teman-teman saya ngomong begini ya? Padahal saya ini tulus. Ya betul. Memang ini yang harus kita mengerti bahwa seorang bisa sangat tulus tetapi seorang dalam ketulusannya bisa juga salah. Tuhan menghendaki kita tulus tapi juga benar pada waktu yang bersamaan. Walaupun dalam kenyataannya ketulusan itu memang susah didapatkan. Orang yang tulus itu modal yang baik untuk ikut Tuhan. Orang yang tulus mungkin bisa salah tetapi cepat akan benernya. Tapi orang kalau sudah culas, penuh intrik, tipu sana tipu sini biasanya juga sulit sekali untuk hidup benar. Saya telah mengamati, bertemu dengan begitu banyak orang dalam pelayanan lebih dari 20 tahun. Dan saya melihat orang-orang yang tulus kemungkinan besar dia tumbuh menjadi pribadi yang baik. Walaupun kadang-kadang nanti di perjalanan dia mengikut Tuhan, dia menghadapi situasi-situasi yang tidak enak. Dalam kasus ini kita melihat bahwa memiliki iman yang tulus, kepercayaan yang tulus kepada Tuhan itu tidak cukup. Harus ditambahkan di dalam iman kita apa yang disebut dengan pengetahuan kebenaran. Itu sebabnya Rasul Petrus mengatakan bahwa iman saja tidak cukup. Engkau harus menambahkan kepada imanmu kebajikan. Selain kebajikan, engkau juga harus tambahkan pengetahuan. Pengetahuan apa ini? Pengetahuan akan kebenaran. Orang punya iman yang baik, punya iman yang luar biasa itu bagus. Tapi iman saja tidak cukup. Engkau harus menambahkan di dalam imanmu kebaikan. Artinya gini, iman harus dibuktikan, ditunjukkan dalam perbuatan yang nyata yaitu kebaikan. Tetapi iman dan kebaikan harus ditambahkan lagi di dalamnya pengetahuan. Karena orang yang punya iman tetapi tidak punya pengertian, orang yang punya kebaikan tapi tidak punya pengertian bisa salah. Orang berbuat baik motivasinya bisa salah. Orang melakukan satu kebaikan tetapi salah motivasinya dan Tuhan tidak mau seperti itu. Misalnya kita melayani Tuhan, kita nolong orang, kita memberi untuk pekerjaan Tuhan. Ya betul, itu sesuatu yang baik. Kita menolong orang yang tidak mampu itu sesuatu yang baik. Kita mau merangkul orang yang sedang masuk lumpur dosa itu yang baik. Tapi tanpa pengetahuan kita bisa tersesat, kita bisa salah. Jadi kita perlu belajar firman hari demi hari supaya pengetahuan kebenaran kita bertambah dan
kita semakin didewasakan dari hari demi hari. Hal yang kita lihat dalam kasus ini yang kita bisa pelajari adalah kemungkinan besar juga Petrus dan teman-teman tidak siap menerima kenyataan. Jadi sebenarnya mereka tidak mengerti tapi takut bertanya, karena kalau dia tanya, kalau mereka tanya, mereka sebenarnya sudah tahu jawabannya. Karena mereka tahu jawabannya, mereka tahu juga bahwa nanti jawabannya seperti itu, dia sudah punya ukuran. Nanti kalau saya tanya, guru, kenapa guru tetap nekat mau mati di salib? Terus nanti gurunya kasih jawaban lagi sesuatu yang gak enak. Dia sudah tahu bahwa jawabannya pasti gak enak. Karena jawabannya pasti gak enak, mereka memilih untuk tidak bertanya. Jadi kita ngelihat dalam kasus ini sebenarnya mereka sudah tahu, tetapi mereka memilih untuk tidak mau tahu ke depannya lagi. Kenapa? Karena kenyataan dari jawaban yang dia sudah tahu. Saya kasih contoh. Kalau misalnya urusannya sesuatu yang enak, sesuatu yang kita tahu jawabannya menyenangkan, kita pasti pengen tahu. Misalnya gini, kalau yang muda-muda yang pacaran, misalnya ada satu statement dari seseorang, dia suka loh sama kamu. Masa? Memang dia bilang apa? Dia bilang apa? Pasti dia akan pengen tahu lebih jauh tentang statement itu. Dia ngomong apa memang? Dia mau ngomong apa? Kita akan cari tahu sebisa mungkin kalau kita tahu bahwa isinya itu ada kemungkinan menyenangkan kita. Bos kemarin bilang loh, kayaknya kamu mau dipromosikan. Masa? Kok bisa begitu, gimana ceritanya? Coba cerita. Manusia itu punya cara berpikir seperti itu. Kalau dia tahu bahwa sesuatu itu akan menyenangkan hatinya, dia akan tanya lebih jauh. Dia akan belajar lebih jauh. Tapi kalau itu sesuatu yang dia tahu tidak menyukakan hatinya, tidak enak di hatinya, dia cenderung tidak mau bertanya. Kenapa? Karena dia tidak siap menghadapi nanti kenyataan yang nanti akan terjadi. Contoh kasus lain misalnya, kenapa orang itu tidak mau medical check up, tidak mau cek kesehatan secara total misalnya. Tahu nggak kenapa? Salah satunya adalah satu ketakutan menghadapi kenyataan. Waduh, gulanya ternyata tinggi, kolesterolnya ternyata tinggi, asam uratnya ternyata tinggi, jantungnya ternyata bocor. Apalagi kira-kira? Oh, ternyata ada penyakit-penyakit khusus di situ. Misalnya livernya bermasalah atau bahkan ada benih kanker. Itu menjadi sesuatu momok yang menakutkan luar biasa. Dan lebih baik dia tidak tahu daripada dia tahu dan menjadi takut. Itu natur manusia. Sifat dasar manusia yang sudah jatuh. Takut menghadapi realitas yang kedepannya kelihatan buruk. Dan kita harus jujur, rata-rata kita seperti itu. Saya ngobrol dengan satu orang yang belum pernah kena jarum suntik. Saya bilang, loh kamu kenapa bisa seperti itu? Ya karena saya memang paling takut jarum suntik, paling takut masuk rumah sakit. Kenapa bisa begitu? Nah, setelah ditelisik, ya dia tahu sebenarnya selain takut sama jarum suntiknya, dia takut hasil daripada kalau diperiksa di laboratorium kondisi darahnya, kondisi paru-parunya. Kenapa kita seperti itu ya? Nah, di dalam hal kerohanian kita ini sama, kita ini mirip-mirip. Kalau kita tahu bahwa statement-statement, pengajaran-pengajaran yang akan kita dengar itu akan membuat kehidupan kita lebih berat, lebih sulit, lebih tidak nyaman, kita pilih aku gak perlu tahu, aku gak mau belajar. Kenapa? Itu terlalu berat. Aku gak suka begitu. Jadi mereka bukan tidak mampu mengerti karena mungkin daya nalarnya, IQ-nya mungkin terbatas, tetapi sebenarnya lebih tepat mereka tidak mau mengerti. Jadi bukan tidak mampu,
tapi tidak mau. Mereka menolak untuk mengerti karena harga yang harus dibayar dari pengertian tersebut terlalu mahal. Kalau sampai murid-murid tanya, Yesus menjawab bahwa dia akan mati, selesai sudah harapan mereka. Selesai kandas sudah semua yang mereka harapkan. Jadi manusia memiliki kemampuan yang luar biasa untuk segera menolak sesuatu yang tidak diinginkannya. Jadi manusia itu hebat banget. Dia punya kecepatan dalam pikirannya luar biasa untuk segera menolak sesuatu yang tidak diinginkannya. Entah itu sebuah pesan, entah itu sebuah perintah, entah itu sesuatu tawaran. Kalau dia tahu di balik tawaran, pesan atau perintah tersebut nanti ada sesuatu yang gak dia inginkan, dia segera menolaknya. Gak usah deh, saya gak ikut deh. Yuk kita mau ada pertemuan ini atau kita mau melakukan ini. Nah saya gak ikut deh. Spontan orang bisa melakukan itu, kenapa? Karena dia sudah mengukur bahwa ini tidak enak, ini tidak nyaman, ini menuntut komitmen, ini merusak privasi saya. Sebaiknya saya tidak terlibat dan sebagainya. Itu sifat dasar manusia. Dan itulah yang dihadapi murid-murid pada saat itu. Masalahnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, semua kita memiliki natur atau pembawaan yang demikian. Semua kita, karena kita sudah jatuh. Kita selalu ingin mendengarkan apa yang ingin kita dengarkan, bukan apa yang seharusnya kita dengar. Seharusnya yang tepat adalah kita harus belajar mendengar apa yang harus kita dengar walaupun tidak ingin kita dengar. Kalau kita dengar firman juga harusnya begitu. Bukan aku pengen dengar firman seperti ini, tapi aku harus dengar firman yang model seperti ini. Kenapa? Karena pertumbuhan rohaniku sudah waktunya ke sana. Kalau kita pada level selalu hanya ingin mendengar apa yang ingin kita dengar, kita gak akan naik level. Kalau kita hanya mau mengerjakan sesuatu yang ingin kita kerjakan, mau kita kerjakan, bukan apa yang harus kita kerjakan, kita gak akan tumbuh dewasa. Kita harus berlatih melakukan sesuatu yang tidak ingin kita lakukan tapi harus kita lakukan. Contoh, doa itu ingin atau harus? Kalau ingin rata-rata kita gak ingin doa. Tapi kalau kita menjadikan sebagai satu keharusan dan kebutuhan kita, ya saya harus doa. Sama seperti minum air putih. Lagi gak pengen minum air putih. Tapi satu hari itu saudara belum minum air putih. Saudara harus minum air putih walaupun tidak ingin minum air putih. Saudara harus makan buah, harus makan sayur walaupun tidak ingin makan sayur. Karena dalam satu training kami menemukan dulu waktu saya maju menjadi satu mentor atau trainer di sebuah acara. Ada satu orang waktu dikasih minum air putih itu sampai nangis. Karena dia hampir tidak pernah minum air putih. Teh manis, kopi. Jadi tidak pernah minum air putih. Betapa berbahayanya kalau kita melakukan sesuatu yang hanya ingin kita lakukan. Dan seringkali penyakit bermunculan karena kita menuruti semata-mata keinginan, bukan keharusan. Saya pernah mengalami satu situasi di mana kencing saya itu isinya tetesan warna hitam dan darah. Sakit luar biasa. Sakitnya tak dapat dibahasakan. Saya merasakan sakit seumur-umur dalam hidup saya itu. Luar biasa sakitnya. Setelah saya introspeksi diri dan saya renungkan apa ya yang membuat saya bisa begitu. Karena saya ini sering bekerja di ruangan ber-AC tetapi sering males minum air putih. Sehingga saluran saya mengalami namanya iritasi saluran bagian tersebut. Dan itu betul-betul sangat tidak enak sekali. Yang kedua, saya pernah ngalami namanya asam lambung akut sampai harus diopnam. Sama, saya ini kalau nggak lapar banget dulu tidak makan. Makan juga maunya yang pedas, asam.
Kalau sarapan pagi biasanya saya makan satu kue kecil, kemudian kopi, teh. Dan sebenarnya mungkin pada taraf tertentu saya sudah tidak boleh lagi minum kopi, minum teh. Tapi saya hajar terus sampai akhirnya saya diopnam. Kenapa? Karena saya hanya nuruti keinginan saya. Secara spiritual ini paralel. Banyak orang tidak mau baca firman, tidak ingin berdoa. Tidak ingin belajar firman. Karena tidak ingin, ya tidak melakukan. Lama-lama kerohaniannya menjadi sakit. Lemah. Dan tidak lama kemudian jatuh di dalam dosa-dosa tertentu. Kalau kita sudah sakit, pemulihannya luar biasa lama. Nah, saudaraku sekalian, mengapa nabi palsu itu memiliki banyak pengikut? Pernah gak saudara bertanya bergumul, kenapa nabi palsu, gereja setan, gereja sesat, apalah namanya, selalu punya pengikut jumlahnya mencapai jutaan di seluruh dunia ya. Kenapa? Karena mereka punya segmen pasar, punya sasaran orang-orang yang tadi ingin dipuaskan telinganya. Mereka tidak mau mendengar sesuatu yang harus mereka dengar, tapi mereka ingin mendengar apa yang ingin mereka dengar. Dan nabi palsu tahu, karena itu dia siapkan satu wadah. Kamu gak mau kan mendengar ajaran yang harus kamu dengar? Saya sediakan apa yang ingin kamu dengarkan. Restoran-restoran yang murah, kemudian murah, enak, walaupun tidak sehat, ramai luar biasa. Kenapa? Karena manusia begitu. Kalau udah enak, murah, hajar. Padahal itu cenderung tidak sehat. Kenapa? Ada pasarnya yang banyak di sana. Secara paralel firman Tuhan, kehidupan rohani juga sama. Itu sebabnya Paulus pernah mengingatkan itu, pernah menubuatkan bahwa suatu hari nanti akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ada nanti satu waktu di mana orang-orang akan mencari, mengumpulkan guru-guru, dan guru-guru ini harus berkhotbah, harus menyampaikan pesan seperti yang diinginkannya. Jadi kelompok ini sudah punya setting, tema, konsep. Pak Pendeta, nanti khotbahnya jangan begini, yang begini ya Pak Pendeta ya. Tolong jangan nyinggung yang wilayah ini ya Pak Pendeta, tolong di wilayah ini. Ada titipan pesan dulu. Dan memang ini ada pasarnya. Orang-orang seperti ini banyak sekali. Kalau banyak itu biasa. Tapi kalau orang Jawa bilang banyak, itu banyak benar. Dan saudaraku hati-hati. Kalau kita ini hanya ingin mendengar apa yang kita ingin dengar, bukan apa yang harus kita dengar, kita bisa terjebak dalam pengajaran-pengajaran yang sebenarnya itu adalah pengajaran yang tidak sehat. Mungkin belum sesat, tapi diawali dengan tidak sehat. Beda loh. Sesat dengan tidak sehat itu beda. Sesat itu jelas-jelas menyimpang. Tetapi ajaran tidak sehat itu kelihatannya benar. Tapi sebenarnya sudah banyak dipreteli gizi rohaninya. Contoh, minum jus sehat tidak? Sehat. Tetapi kalau minum jusnya itu gulanya 2 sendok, 3 sendok, jusnya padahal cuman 1 gelas, kemudian tambah gula, udah gitu tambah susu lagi, tambah es. Seger sih kelihatannya, minum siang-siang, minum jus kelihatannya sehat, tapi itu sudah tidak sehat lagi. Kelihatannya sehat tapi sudah tidak sehat lagi. Sayur ya dihangatin berapa kali. Misalnya gudeg udah dihangatin, kemudian pakai santan, berkali-kali dihangatin dan dimakan. Sehat. Walaupun namanya sayur tapi sudah tidak sehat. Jadi dalam hidup ini ada yang kelihatannya makanan sehat tapi tidak sehat.
Ada yang kelihatannya firmannya itu bagus, mengajarkan misalnya memiliki karakter atau buah roh demikian. Tetapi esensi isinya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nanti kita belajar Bapak Ibu. Yang kedua, mengapa murid-murid bisa sedih sekali? Kalau kita mempelajari seluruh kitab Injil, kita akan menemukan benang merahnya. Mereka sedih sekali karena pertama, harapan mereka kandas. Harapan untuk mereka menjadi orang penting dalam kerajaan Mesias, dalam kerajaan Yesus Kristus kandas. Mereka kecewa karena realitas yang nanti terjadi tidak sesuai dengan harapan. Mereka pengen menjadi orang di sebelah kanan, sebelah kiri. Tuhan Yesus terutama anak-anak Zebedius, Yakobus, Yohanes. Kemudian kalau kita membaca dalam kisah perjalanan dua murid Yesus ke Emmaus, kita belajar. Mereka tuh punya statement-statement yang dari statement itu kita tahu mereka sebenarnya punya harapan-harapan yang tidak terpenuhi kalau Yesus mati di kayu salib. Misalnya Lukas pasal 24 mencatat di sana statement, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Sebenarnya mereka punya harapan Yesus Kristus itu jangan mati, tapi jadi raja seperti Daud. Jadi orang yang hebat yang bisa nyelamatin bangsa Israel, dan harapan itu kandas. Itu sebabnya waktu Yesus ngomong kedua kali mereka jadi sedih sekali. Saya mau tanya sama saudara, apa yang berita yang lebih buruk daripada berita kematian pemimpin? Kalau pemimpin itu, anggaplah misalnya pemimpin ini menentukan masa depan ekonomi saudara. Saudara kerja di suatu tempat, bosnya itu menentukan gaji saudara, ekonomi saudara. Bosnya bilang, kayaknya saya mau pergi untuk selamanya. Entah itu apalah bahasanya, mau pergi selamanya dalam arti pergi bunuh diri atau memang mau mati karena cancer atau pergi luar negeri seterusnya. Apa ada yang lebih sedih dari berita itu? Pasti itu pukulan hebat. Kenapa? Karena mereka punya harapan. Mereka punya keinginan bahwa satu hari nanti mereka akan duduk dalam kerajaan Yesus Kristus di dunia. Tapi ternyata itu harapan mereka tidak sesuai dengan kenyataan yang akan terjadi. Bukankah dalam hidup ini kita juga mengalami hal-hal seperti itu, saudaraku sekalian? Tetapi kita harus membuat satu catatan penting bahwa Yesus memang tidak pernah menjanjikan mereka yang salah mengerti. Yesus tidak pernah menjanjikan, sejak awal Yesus sudah ngomong ikut Yesus itu banyak menderita. Tetapi nggak tahu kenapa murid-muridnya nggak cepet paham, nggak ngerti-ngerti juga. Itu seperti gereja zaman sekarang. Ikut Yesus itu tidak membuat kita lebih ringan. Ikut Yesus itu membuat kita harus siap-siap menderita bagi kerajaan Allah. Dan kita harus memperlengkapi diri kita seperti itu. Walaupun perhatikan baik-baik, kalau kita benar-benar ikut Dia, mengasihi Dia, hidup di dalam jalan-jalannya, Tuhan pasti bela kita. Soal kepentingan-kepentingan jasmani, saudara tidak perlu takut. Saya menyampaikan ini karena saya juga mengalaminya. Pemeliharaan Bapa yang sempurna. Soal makan, minum, pakaian, kebutuhan kita sehari-hari pasti Tuhan limpahkan, pasti Tuhan cukupkan. Tapi bukan itu sasaran, bukan itu tujuan kita ikut Tuhan. Jangan menjadikan itu sebagai satu tujuan. Kalau itu kita jadikan sebagai tujuan, nanti kita menghadapi masalah dalam kehidupan atau masa-masa aniaya, masa-masa sulit, kita bisa menjadi kecewa. Itu sebabnya Tuhan berpesan, jangan sampai ada orang kecewa dan menolak aku. Kenapa? Karena kenyataan orang kecewa dan menolak Tuhan nanti banyak. Baik zaman Yesus maupun zaman sekarang. Saya telah bertemu dengan begitu banyak orang yang tadinya ikut Tuhan begitu bersemangat, tapi di tengah jalan mundur. Kenapa? Karena punya harapan-harapan yang tidak realistis di dalam kekristenan. Yesus bahkan sudah berpesan, kalau mau ikut aku, digambarkan seperti membangun menara. Hitung dulu biayanya. Menara itu biayanya berapa? Jangan kamu bangun belum dihitung, nanti setelah belum jadi baru setengah jalan bangun, akhirnya tidak dilanjutkan karena biayanya nggak cukup. Jangan ikut Tuhan, semangat tidak diperhitungkan baik-baik, akhirnya mundur di tengah jalan. Perhitungkan kekuatanmu. Mau melayani Tuhan,
Perhitungkan kekuatanmu. Saudara mau melayani Tuhan tapi masih mikir pengen dihargai manusia, gampang kecewa. Saudara gak bisa melayani Tuhan seperti itu. Ikut Yesus tapi takut menderita, takut mengalami aniaya, gak bisa. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengajarkan ikut dia itu pikul salib, sangkal diri, serahkan nyawa. Nah kalau jadi orang Kristen dikit-dikit kecewa, dikit-dikit marah. Orang seperti ini suatu hari bisa menolak Tuhan baik langsung maupun tidak langsung. Mungkin seorang tidak langsung menolak Tuhan tapi menolak gereja Tuhan, menolak hamba Tuhan, menolak pelayan-pelayan Tuhan yang lain, dan lama-lama jadi kecewa, dingin, tidak mau melayani Tuhan lagi. Saya ketemu banyak kasus seperti itu. Aduh Pak, mulai sekarang saya gak mau urusan sama gereja Pak. Mulai sekarang saya gak mau pelayanan. Kenapa kok? Baru dia menceritakan kekecewaannya. Saya padahal udah nolong banyak pendeta, nolong hamba Tuhan. Kalau nolong digitnya itu Pak, disebutkan digitnya, ya mungkin pasti di atas puluhan juta. Tapi mulai sekarang saya kecewa Pak. Saya bilang kenapa bisa begitu? Habis setelah saya miskin, hamba Tuhan itu tidak memfollow up saya lagi, tidak mau datang ke saya lagi. Nah itu kalau kita memberi, kalau kita melayani demi diperhatikan hamba Tuhan, demi mendapat sesuatu dari hamba Tuhan, jangan pernah lakukan sesuatu karena Tuhan dan nanti upahmu di surga, bukan di bumi. Jangan diambil dulu. Kalau saudara ambil sekarang nanti gak dapat jatahnya di surga. Kalau saudara memberi persembahan apapun, entah persepuluhan, entah persembahan khusus, kemudian anggaplah misalnya saya tidak memberi apresiasi, manusia tidak memberi apresiasi, bahkan mungkin menyalahkan, tidak apa-apa. Tuhan nanti kasih apresiasinya nanti, bukan sekarang. Tapi Pak, itu kok gak dilaporkan Pak? Ya kita laporkan sih Bapak Ibu, persembahan Bapak Ibu sudah kita laporkan, itu hanya bentuk laporan. Kalau tidak dilaporkan juga gak usah marah. Tetapi kami bertanggung jawab sebisa mungkin untuk melaporkan apa yang Bapak Ibu telah lakukan. Ini terjadi kenapa? Karena banyaknya orang salah paham dengan janji-janji pengharapan di dalam Alkitab. Padahal dalam Alkitab janji-janji dan pengharapan lebih banyak berkaitan mengenai hal-hal spiritual, bukan material. Tapi semua dikaitkan dengan material semua. Dikaitkan dengan hal-hal jasmani semua. Padahal hal-hal jasmani itu tambahan kata firman Tuhan. Bukan sasaran utama. Kalau tambahan itu benar-benar saudara-saudara fokusnya gak boleh ngejar itunya. Ngejar sasaran utamanya yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti semua makan, minum, pakaian dan segala hal dicukupkan, ditambahkan kepadamu. Orang bilang kamu nanti jadi pendeta bisa ngasih makan anak istrimu enggak? Ditanyakan aja sama mereka. Mereka sampai lapar tidak? Lapar sih iya sih. Tapi bukan karena tidak ada uang untuk kasih makan mereka. Tetapi karena memang belum waktunya makan atau enggak mau makan. Nanti jadi pendeta makan batu loh. Makan batu sih belum pernah. Makan ada batu kecilnya pernah. Jadi orang ini kenapa sih takut bener Tuhan tuh enggak pelihara? Tidak mungkin kalau kita cari kerajaan Allah. Kenapa? Kalau orang itu punya karakter yang baik ya, jujur, misalnya kerja keras, tanggung jawab, ulet, rajin. Masa sih Tuhan gak cukupkan? Masa sih bos gak tertarik sama orang yang jujur, rajin, kerja keras, baik, loyal? Tuhan lewat majikan kita pasti ngelihat ini orang bener nih, orang baik, orang bisa dipercaya. Aku serahkan semua kepadamu ya. Nah ini yang harus dimengerti. Termasuk kata kebaikan. Misalnya Roma 8:28 bahwa mendatangkan kebaikan. Kemudian bahwa Bapa yang jahat saja memberikan yang baik. Apalagi Bapa di surga pasti ngasih yang terbaik. Kata-kata seperti itu dalam Alkitab jangan diartikan kebaikan dalam arti duniawi. Harus diartikan semua dalam konteks spiritual. Mendatangkan kebaikan berarti memberi manfaat rohani bagi kita. Mungkin dalam doa-doa kita sepertinya tidak dijawab. Sakit tetap sakit, bahkan ada beberapa kasus jemaat ya di mana istrinya tetap meninggal. Walaupun sudah doa, tapi sudah dalam sepengetahuan dan seizin Tuhan dan tetap yang terbaik yang diberikan. Jadi kalau kita mengerti ini kita gak gampang kecewa. Jadi hal-hal material itu tambahan atau bonus
bukan tujuan utamanya. Kita nggak boleh fokus pada pencapaian mahkota sementara, kata firman Tuhan. Mahkota sementara yaitu pujian manusia, materi, pangkat, jabatan, nama besar. Ada orang yang melayani Tuhan, orang yang ibadah untuk mahkota sementara. Supaya dipuji manusia, supaya dapat materi berkat jasmani, supaya ada jabatan, posisi. Jangan Bapak Ibu. Kita kerja di dalam marketplace pun juga bukan karena materi, karena itu kita pakai untuk melayani Tuhan, memberkati sesama kita. Kalau kita seperti itu, maka kita akan kuat. Memang kita harus punya iman yang teguh, keyakinan kita harus kokoh, gak boleh digeser oleh apapun. Tapi pengertian kita akan firman juga tidak boleh salah. Jadi keyakinan kuat, pengertian benar. Firman Tuhan berkata supaya bagian-bagian dalam kitab suci gak boleh ditafsirkan dengan salah. Gak boleh. Kita pengen ayat tertentu kita tafsirkan menurut kehendak kita sendiri. Kemudian kita posting di media sosial. Seolah-olah itu mendukung kita punya keadaan. Hati-hati. Beberapa ayat yang sering digunakan salah. Saya sebutkan ya saudara ya. Yang pertama 2 Petrus pasal 1 ayat 4. Ini sering dipakai. Janji-janji yang berharga dan sangat besar. Ini dipakai, puji Tuhan, ini ayat berkata Tuhan akan menganugerahkan kepada saya janji-janji yang berharga dan sangat besar. Tapi ini gak ada kaitannya dengan berkat jasmani juga. Kalau sudah lihat di ayat di kalimat berikutnya, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dan seterusnya, itu suatu yang sangat rohani. Gak ada kaitannya sama berkat jasmani sebenarnya. Jangan langsung semua dihubungkan dengan material. Jangan dihubungkan dengan berkat jasmani saudara ya. 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Suatu hidup yang penuh harapan. Ini juga kalimat penuh harapan dihubungkan dengan kehidupan di dunia ini. Padahal saudaraku sekalian, ini kalau ayat 4-nya mencatat, ayat 4-nya untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. Jadi gak ada kaitannya dengan berkat jasmani lagi. Apalagi 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Oh, kemarin gak kepikir loh, tiba-tiba dinaikin jabatan saya, tiba-tiba saya dapat berkat dari tetangga, itu dikasih mangga. Saudara, ini ayat gak ada kaitannya dengan begitu saudara. Tapi kalau saudara memang betul-betul hidup lurus, kerja keras, rajin, baik, Tuhan pasti juga menggerakkan bos, menggerakkan orang-orang di sekitar untuk membantu saudara menaikkan jabatan saudara, mencukupi kebutuhan saudara. Itu sudah pasti. Kalau saya lihat pembantu rajin aja gemes kok. Gemes ngapain? Gemes pengen naikin gajinya. Kita lihat satpam rajin aja, kita pengen kasih kopi, kita pengen kasih makan kok. Kalau kita ngelihat orang baik saja, kayaknya kita tuh gatal pengen nolong gitu loh. Nah apalagi Tuhan kita yang lebih baik, maha baik. Dia pasti ngelihat nih anak-anakku kok rajin banget ya. Tulus, rajin, baik, dah pasti diberkati deh. Itu gak usah dipikirin, itu bonus Tuhan siapin. Kalau lihat anak saya ya Theo, Daryl rajin. Kita pikirkan kok. Kita pikirin. Uang kuliahnya pun kita sudah pikirkan. Istri saya udah nyari-nyari kampus. Ngapain Mi? Cari kampus buat Theo. Ngapain saya bilang. Kenapa? Karena mikirin anak. Anak gak mikir, orang tua pasti udah mikir. Nah apalagi Bapak kita di surga. Yang begitu-begitu gak usah pikirin, kita hidup lurus saja, kita benar saja. Apalagi yang sering dipakai, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dalam kelimpahan. Wah ini kita hidup dalam kelimpahan. Berarti kelimpahan uang, kelimpahan rumah, kelimpahan mobil, kalau perlu kelimpahan istri. Aduh ini kan salah. Ini gak ada kaitannya dengan materi. Kelimpahan ini artinya satu kehidupan yang berkualitas seperti Kristus pernah hidup di dunia. Yang hidupnya lebih difokuskan untuk melayani sesamanya. Pribadinya pribadi yang berbuat baik kepada sesama. Gampang menolong orang. Mentalnya itu bukan apa yang aku dapat, tapi apa yang aku bisa berikan, itu mentalnya. Jadi
Saudaraku sekalian, kita ngelihat di dalam kasus-kasus ini seringkali kita sendiri yang salah mengerti ayat-ayat tersebut. Kemudian kita tafsirkan sendiri, kita tuntut. Dan ternyata kalau kita nggak sesuai dengan harapan kita, kita kecewa. Beberapa hari yang lalu saya dapat share dari jemaat. Mungkin Bapak Ibu baca di media sosial. Satu kasus di rumah duka. Bagaimana satu peti mati yang sudah ditutup rapat. Kemudian tiba-tiba minta dibuka. Mau didoakan, Tuhan akan bangkitkan. Ada videonya viral di media sosial. Doakan, nangis-nangis, bahasa roh gitu. Hidup, tidak hidup. Kalau nggak hidup, diapain? Tutup lagi petinya. Malu Kak? Malu. Kenapa? Kalau dari beberapa bahasanya dia bilang ini latihan iman. Latihan kok begitu? Latihan iman kan nggak perlu harus begitu. Beberapa kasus kita pernah dengar juga. Satu gereja puasa 3 hari, lo nggak salah 3 hari atau 3 malam meninggal dunia. Meninggal dunia, yakin bahwa Tuhan akan bangkitkan. Jadi disimpan, udah dikasih tahu orang lain sampai busuk. Ini kan pengertian-pengertian yang salah tentang firman Tuhan. Harus diluruskan, nggak benar. Kita tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang irasional. Ada teman saya, sahabat saya bilang, Pak saya mau puasa 40 hari, 40 malam. Wow. Tapi saya bilang minum kan Pak? Iya minum Pak. Dalam hati saya kalau nggak minum lewat nih. Dia tidak makan 40 hari 40 malam, hanya minum air putih. Yang mengagetkan saya, waktu sudah 40 hari puasa saya telepon karena saya diminta untuk mendoakan. Loh Bapak di mana? Saya masih kunjungan nih Pak, naik motor. 40 hari nggak makan sama sekali, masih kunjungan naik motor di daerah Serang. Saya seperti melayang nih Pak. Karena waktu 1 minggu atau 10 hari dia sudah ikat perutnya, tidurnya sudah di dalam kondisi sakit luar biasa. Karena kan gak makan sama sekali 40 hari. Walaupun mungkin tujuannya itu perusahaan dia dengan Tuhan. Tapi harus dimengerti bahwa bagian-bagian ayat-ayat tertentu dalam Alkitab tidak boleh disalahartikan. Ada orang pria datang ke Devi misalnya nih. Dev, Tuhan kasih tahu sama saya kamu jodoh saya. Itu kan menggunakan ayat untuk sesuatu yang menguntungkan diri sendiri. Nah saya ajarin juga Dev kalau ada orang begitu. Ya saya juga sudah tanya sama Tuhan tapi Tuhan belum ngomong ya sama saya. Kalau kamu buat saya. Nah gitu. Kalau dia pakai ayat kita juga bisa pakai ayat. Tuhan suruh Bapak memberikan mobil Bapak buat saya. Enak aja siapa yang kerja siapa yang minta. Suka klaim-klaim. Mobil orang ditumpangin, tanah orang diinjak, rumah orang dikelilingin. Ini apa toh maksudnya? Kita enggak boleh dong, jangan mengingini milik sesamamu manusia. Lah kok malah mengingini toh. Alasannya diinjak-injak, kalau sudah diinjak nanti akan menjadi hak kita. Itu kan konteksnya, konteks peperangan pada zaman itu. Jadi enggak boleh dipakai sembarangan bagian-bagian di dalam Alkitab. Dan yang terakhir, saudara harus mengerti bahwa ada hubungan yang tak terpisahkan antara mengerti firman dan diselamatkan. Ayat-ayat dalam Alkitab mencatat bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau kita dengar firman, iman kita timbul. Nah pertanyaannya bagaimana kalau kita dengar tapi kita nggak ngerti? Kalau kita dengar tapi kita nggak ngerti, saudaraku sekalian, Alkitab mengatakan itu seperti tanah di pinggir jalan. Firmannya diambil oleh iblis dan akhirnya orang tidak bisa terima keselamatan. Jadi mengerti firman itu penting sekali. Saudara nggak ngerti firman, pertama sudah bisa disesatkan, yang kedua sudah bisa, kalau sudah percaya bisa disesatkan. Udah percaya aja sudah bisa disesatkan, apalagi nggak percaya, belum percaya. Kalau belum percaya ngerti firman jadi percaya Tuhan. Tapi kalau sudah percaya kemudian salah memahami firman bisa tersesat. Dan iman kita juga tumbuh, hidup kita dibersihkan terus tiap hari juga oleh firman. Firman itu penting sekali. Ada orang bilang firman itu gak penting, yang penting itu praktek. Gimana kita mau praktek kalau kita gak ngerti artinya, gak ngerti teorinya. Belajar firman kalau kita udah belajar, kita ngerti, kita praktekkan. Misalnya mengasihi sesama atau kasih itu sabar. Sabar seperti apa ya? Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Itu maksudnya apa ya? Kasih itu tidak melakukan hal yang tidak sopan. Itu maksudnya apa ya? Kasih itu misalnya kalimat-kalimat seperti itu kan harus diartikan lagi. Nah kalau kita ngerti kan kita lebih bisa melakukan firman Tuhan.
Tetapi seringkali walaupun kita tahu firman mengubah hidup kita. Walaupun kita tahu firman itu menolong kita untuk bertumbuh. Walaupun kita tahu firman itu menyelamatkan jiwa kita. Tapi manusia kita yang sudah jatuh, natur kita, sifat dasar kita ini yang memang bandel. Kecenderungan kita enggak mau. Kenapa enggak mau? Karena kita tahu kalau makin banyak belajar firman, makin ngerti, makin banyak dituntut. Dan makin dituntut itu enggak enak. Makanya saudara-saudara yang sudah banyak melayani Tuhan, ngerti firman Tuhan, saudara tidak boleh sama. Saya kasih contoh ya, contoh kasus. Kalau ada anak tidak pernah sekolah, maaf juga mungkin dia punya gangguan mental. Dia nggak bisa kita tuntut berperilaku seperti orang yang lulus S1, S2 dan punya kepribadian yang utuh. Orang yang punya gangguan mental mungkin membuat kesalahan-kesalahan dan kita maafkan. Anak kecil buat kesalahan-kesalahan kita maafkan. Tapi kalau orang lulusan S1, lulusan S2, moralnya, sikapnya, attitude-nya tidak baik, itu tak termaafkan. Saya ngurus rekening gereja, itu para pendeta. Tiba-tiba saya udah ngantri sekian banyak, tahu-tahu nyerobot, maaf Pak, saya buru-buru Pak, saya duluan ya Pak, kita ngantri setengah jam. Dia tiba-tiba kalau yang melakukan itu, maaf, orang gangguan mental, kita ngerti. Dia nggak ngerti kebenaran. Maaf ya Pak, Kalau gangguan mental kan, nggak apa-apa. Kenapa? Karena gangguan mental. Tapi kalau seorang hamba Tuhan, kapasitas pendeta, tapi melakukan itu, tak termaafkan. Itu sebabnya seringkali orang menuntut seseorang dengan standar tinggi. Kenapa? Karena dia memang standarnya harusnya tinggi. Kalau kita udah ngerti firman, kita belajar banyak firman, kita juga nggak boleh gampang marah lagi, gampang tersinggung lagi. Sikap kita harus baik, pribadi kita harus unggul. Bukan manusia, tapi Tuhan juga menuntut kita seperti itu. Semakin banyak kita ngerti firman, makin kita dewasa, makin Tuhan tuntut kematangan kedewasaan kita. Makin kita bisa diajak memikul salib bersama dengan Tuhan, memikul beban tanggung jawab di rumah. Kalau masih kecil, AC dinyalain, TV dinyalain, lampu dinyalain tanpa memikirkan beban listrik. Tapi kalau sudah mulai kerja, kayak nanti boros nih, dikurang-kurangi lampu, AC dinyalakan pada waktu yang mungkin panas saja. Kenapa? Karena dia punya beban, dia beda, dia udah ngerti. Kalau dia tinggal sama keluarga, dia tinggal sama orang, dia bantu bayar rekening untuk vouchernya, dia bantu bayar untuk air mineral, dia bantu untuk ini, dia bantu. Kenapa? Dia ngerti. Kalau anak kecil, dia nggak ngerti. Seperti itulah kira-kira kita dan Tuhan. Tuhan mau kita terus bertumbuh dari hari demi hari menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih unggul. Amin.